Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puha Basyidara. Bersama kami kembali dalam Berita Aceh pagi ini dengan saya, Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Ratusan ibu rumah tangga berebut membeli bahan kebutuhan pokok pada pasar murah yang digelar di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. Debat publik terbuka tetap digelar Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang meski hanya paslon tunggal. Kuliner kuah belangok tetap menjadi favorit warga Aceh Besar dan Banda Aceh setiap peringatan Hari Keagamaan. Sejumlah warga masih berdesakan berebut bahan kebutuhan pokok murah. Para ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Singkil rela antre panjang hanya untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang disediakan pada pasar murah yang diadakan di daerah itu. Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Pangan Aceh Singkil di Desa Kota Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan diserbu warga. Mereka sudah berdatangan sejak pagi hari untuk menunggu giliran membeli kebutuhan pokok. Bahan pokok yang tersedia di pasar murah antara lain beras, telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir. Beras dijual Rp107.000 per 10 kg, telur seharga Rp41.000 untuk satu papan berisi 30 butir, minyak goreng kemasan Rp32.000 per 2 liter, gula pasir Rp28.000 per 2 kg. Harga bahan pokok yang dijual lebih murah Rp5-10.000 per jenis. Ini antusiasnya memang kebetulan tadi pagi baru jam setengah 9 nyampe kepada kami sebelah desa. Terus saya kasih tahu kepada seluruh pemerintah desa sekomen Kota Batu. Begitu antusias juga beliau ngasih tahu semua warganya. Makanya beginilah antusias warga kita dan juga warga setempat. Baru ini pertama juga. Harganya berapa aja, Pak? Harganya kalau beras 10 kilo 107.000, telur ayam 41.000, minyak goreng 2 liter 32.000, gula pasir 28.000. Kalau diambil satu paket itu 208.000. Gerakan Pangan Murah menyediakan 400 paket bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Gerakan Pangan Murah digelar untuk membantu warga mendapatkan bahan pokok yang lebih murah di tengah harga bahan pangan di pasaran yang saat ini semakin tak terjangkau bagi warga miskin. Melalui Gerakan Pangan Murah, diharapkan inflasi di Kabupaten Aceh Singkil stabil. Namun adanya pasar murah juga diharapkan tidak membuat harga bahan pangan anjlok yang bisa merugikan para petani maupun peternak rakyat. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Ratusan orang imigran Rohingya diangkut warga dari Kabupaten Aceh Selatan ke Banda Aceh. Mereka lalu ditempatkan di kantor Kanwil Kemenkumham Aceh. Para imigran Rohingya yang terdiri dari anak-anak, pria dan wanita tidak diturunkan dari truk karena masih belum jelas penempatannya. Kejadian ini membuat warga ibu kota provinsi Aceh kelabakan. Forkopimda Aceh memulangkan kembali 152 orang imigran Rohingya ke Aceh Selatan. Para imigran Rohingya dipulangkan dengan truk yang digunakan dari Kabupaten Aceh Selatan ke kota Banda Aceh. Cuaca panas membuat sebagian imigran kepanasan dan sebagian tak sadarkan diri akibat kelelahan dan dehidrasi. Dalam hal ini kami dari Banda Aceh, saya didampingi oleh Pak Sekda Kota Banda Aceh, merasa dalam pergerakan ini tidak ada kompromi, tidak ada kolaborasi, tidak ada MOU. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke Kota Banda Aceh? Oleh karena itu kami nanti sepakati, ya, Pemda sepakati
apakah pengungsi itu akan kita kembalikan ke wilayah asalnya, di mana mereka sampai dan akan kita kembalikan ke lokasinya semula. Artinya kita menolak karena proses relokasinya tanpa koordinasi Baik, di samping itu juga masyarakat juga menolak. Ya, masyarakat Banda Aceh juga menolak karena tidak ada koordinasi antar pimpinan dalam hal ini. Pengembalian para imigran Rohingya ke Aceh Selatan dilakukan akibat penolakan warga kota Banda Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Meski hanya diikuti satu pasangan calon, paslon Bupati, Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Tamiang tetap menggelar debat terbuka Pilkada 2024. Langkah ini sesuai dengan ketentuan dalam PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye yang mengharuskan debat publik meski tanpa pesaing. Debat publik terbuka tetap penting agar warga bisa menilai apa saja visi dan misi, rencana strategis, serta program kerja paslon tunggal kepala daerah. Dengan pengetahuan tersebut, maka calon pemilih dapat menentukan pilihan mereka, apakah akan mencoblos paslon tunggal kepala daerah atau mencoblos kotak kosong, jika merasa paslon tunggal tidak mampu mengakomodasi kepentingan mereka sebagai rakyat. Dalam debat nanti, paslon akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan program-program unggulan mereka lebih mendalam. Sedangkan panelis akan mengajukan berbagai pertanyaan yang relevan untuk menguliti visi dan misi agar lebih fokus. Tetap kita mengikuti aturan PKPU 13 2024, di mana di pasal 68 menurut salah saya, di mana kalau satu paslon tetap melakukan debat dengan nanti akan pengajaran visi misi dan nanti akan ditanya oleh panelis dan dipandu oleh moderator. Dari debat terbuka, masyarakat bisa memberikan penilaian secara objektif. Tahapan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat meski tidak ada kontestan lain. Main Munzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Dan dengan 8 Desember 2024. Sebanyak 1.722 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dilantik. Para anggota KPPS akan bertugas di 246 tempat pemungutan suara TPS di Kota Langsa. Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Langsa melantik para anggota KPPS untuk ditempatkan di 5 kecamatan di Kota Langsa. Usai dilantik, para anggota KPPS membaca dan menandatangani fakta integritas. Mereka berikrar menjalankan pemungutan suara dengan jujur dan adil, termasuk melayani pemilih untuk mendapatkan haknya. Selanjutnya, KIP Kota Langsa akan memberikan pembekalan dan bimbingan teknis sebelum pelaksanaan pencoblosan Pilkada 27 November 2024. Dan Undang-Undang Dasar 246 TPS. Untuk satu TPS-nya 7 KPPS yang dilantik, berarti sekitaran 1.722 KPPS yang dilantik di dalam wilayah Kota Langsa. Pelaksanaan pelantikan KPPS juga ada di beberapa titik di Kecamatan Langsa Timur, begitu juga di Kecamatan Langsa Lama, Langsa Kota, Langsa Barat, dan Langsa Baru dalam pelaksanaan pelantikan KPPS. Harapannya bekerja semaksimal mungkin, tetap jaga kesehatan di mana mereka setelah dilantik, dan tetap jaga netralitas di mana mereka adalah bagian penyelenggara di tingkat badan ad hoc. Untuk mengantisipasi keberpihakan anggota KPPS, KIP Kota Langsa telah melakukan screening dalam rekrutmen anggota KPPS. Para anggota KPPS akan bekerja selama 1 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Main Munzir melaporkan dari Langsa. semuanya itu ada pada